Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman terkait dengan arahan dan pesan yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat paripurna kemarin. Sebagian dari isi rapat paripurna kemarin sudah disampaikan oleh beberapa Menko kemarin yang juga ikut kami dampingi, dari Bapak Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, Menko PM, dan Menko Pangan. Hari ini ada beberapa informasi tambahan yang mungkin dirasa perlu untuk disampaikan ke publik. Yang pertama, kemarin Presiden menyampaikan bahwa netralitas Indonesia dalam kancah percaturan global sangat dihargai dan mendapatkan respek sangat tinggi di dunia internasional. Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah, pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan. Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan 2 buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara. Jadi Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Jadi disiapkan 2 Hercules untuk mendrop bantuan pangan. Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Yang keempat, arahan Presiden kemarin adalah kepada Menteri Perhubungan. Jadi Presiden menyatakan bahwa salah satu peluang yang bisa dimaksimalkan oleh bangsa kita untuk menambah pendapatan, menambah devisa adalah di sektor pariwisata. Jadi Presiden meminta Kementerian Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional ya dari luar negeri langsung ke daerah tujuan. Jadi nggak harus lewat Jakarta dulu, tapi langsung ke daerah tujuan. Jadi bandara-bandara yang sudah ready, sudah siap, itu diminta oleh Presiden untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional. Karena sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar. Yang kelima, kemarin Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran ya, untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi
yang terpusat untuk menyiapkan tenaga terampil yang dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri. Hari ini ada mungkin lebih dari 40 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil di Indonesia. Ini kita nggak bicara lagi pekerja di sektor domestik ya. Kita akan mengurangi pekerja domestik yang dikirimkan ke luar negeri, tapi yang diminta Presiden adalah pendidikan terintegrasi, yang terkonsep, yang kita bisa kirimkan tenaga-tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di dunia internasional. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita highlight dari arahan dan pesan Presiden kemarin dalam rapat paripurna, selain dari materi-materi yang kemarin juga sudah disampaikan oleh para Menteri Koordinator. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, saya mau bertanya pertama terkait dengan penjelasan Bapak tadi mengenai 2.000 warga Gaza yang hendak dievakuasi ke Indonesia di Pulau Galang. Ini kan angka yang baru Pak ya. Ini apa sih Pak alasannya kenapa 2.000 dan kapan nih Pak waktu proses evakuasinya ke Indonesia dan bagaimana mengenai keamanannya nih Pak itu. Dan yang kedua Pak, isu lain Pak terkait dengan isu reshuffle yang sempat disinggung dalam sidang kabinet kemarin. Ini apakah meskipun Pak Prabowo menegaskan tidak ada reshuffle, namun apakah tidak ada potensi bagi pemerintah untuk mengajak PDIP bergabung pasca Pak Prabowo memberikan amnesti ke Pak Hasto? Dan dalam sitkap kemarin Pak Prabowo sempat menyinggung juga ada orang yang tidak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet. Ini mungkin siapa nih Pak? Atau dapat dari mana? Ada informasi Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi ada pengembangan dari reshuffle sama yang tadi Pulau Galang. Makasih. Ya, untuk bantuan pengobatan ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan. Kan ditempatkannya di Pulau Galang. Itu kan juga tempat yang terpisah dari warga kita yang bermukim di pulau-pulau lainnya. Karena di sana juga dulu kan dulu pernah tempat pengungsian, tapi juga pernah untuk pusat penanganan COVID waktu itu di sana. Jadi sebenarnya kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga itu bisa manageable lah, sangat manageable kalau di sana. Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza. Jadi bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa. Jadi sejauh ini pemerintah menargetkan bisa membantu pengobatan untuk 2.000 warga Gaza. Itu penjelasan dari pertanyaan yang